bisa di ini Kak untuk apa aktifin kamera. Ya baik. Nah, oke. Ya. Saya buka dulu ya untuk kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ajmain. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan serta keberkahan sehingga kita yang hadir di dalam kajian kali ini bisa merasakan Ramadan kembali di tahun ini, dan juga kita bisa merasakan nikmati berkahnya bulan suci serta bulan puasa ini. Dan yang kedua juga sholawat kita haturkan, salam kita haturkan kepada baginda Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi di kajian kali ini kita kehadiran narasumber itu Ustadz Subhan Ali Dodego SPD. Ya, terima kasih Ustadz sebelumnya sudah mau hadir dan di kajian program kajian Ramadan Pusat Studi Mahasiswa Islam. Sebelumnya Ustadz Subhan ini beliau adalah Direktur Forum Religious Study Islamic Education, FORSID. Terus juga beliau ini Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN, dan juga Ketua Umum HMI Komisariat Usuluddin, dan Ketua PSM Albab IAIN Ternate, serta juga beliau ini Ketua DPD Alumni Partai Cinta Tanah Air. Jadi beliau ini memang aktif di organisasi, aktif juga di perkumpulan ilmu ya, majelis ilmu, dan kebetulan beliau teman kakak kami di pesantren Mizin ya, tetap Mizin. Jadi beliau Allah menyampaikan semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi ilmu dan juga sesuatu yang berkah dan juga bermanfaat ke depan untuk nantinya. Selebihnya saya serahkan kepada Ustadz Subhan untuk mengisi kajiannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya hormati teman-teman dari Pusat Studi Mahasiswa Islam yang alhamdulillah mempercayakan saya untuk berbagi sedikit terkait dengan keutamaan atau keistimewaan bulan suci Ramadan. Sebagai hamba yang bertauhid, saya mengajak kepada kita semua, marilah sama-sama kita memanjatkan puja-puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita, rizki yang Allah curahkan kepada kita, inayah yang Allah peruntukkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih sempat bersua wajah dalam satu majelis ilmu yang diinisiasi atau diselenggarakan oleh teman-teman PSMI dalam keadaan sehat walafiat dan dalam suasana yang penuh dengan pancaran iman dan Islam. Salawat dan salam kita kirimkan kepada pribadi unggul sang insan kamil, Nabi
mulia Al-Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, kaum kerabat beliau yang telah memperjuangkan dinul Islam di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita selaku umatnya atau hambanya tetap istiqomah, konsisten, komitmen dan konseren dalam menjalankan risalah yang telah beliau perjuangkan selama kurang lebih 23 tahun, baik dahulu, sekarang, maupun kelak yang akan datang, insya Allah. Teman-teman sekalian yang saya hormati, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berharap bahwa diskusi kita nanti itu tidak monoton, tidak berjalan satu arah, tapi ada bandingan atau pikiran banding sekaligus bagaimana menyelami terkait dengan materi atau tajuk yang sudah disampaikan oleh teman-teman PSMI, sehingga metodenya tidak seperti metode ceramah yang disampaikan oleh khatib, lalu para jamaah sifatnya adalah sami'na wa ta'na atau siap mendengarkan dan menjalankan. Namun saya harap lebih dari itu, yaitu ada feedback atau tanya jawab dari teman-teman sekalian. Moderator mohon izin, sekali lagi saya akan menyampaikan materi tentang keutamaan atau keistimewaan serta keindahan bulan suci Ramadan. Sebelum kita membahas lebih mendalam kaitannya dengan tema tersebut, idealnya saya mengajak kepada kita semua agar marilah sama-sama kita memahami dulu apa itu esensi dari bulan Ramadan. Ramadan diambil dari kata atau bahasa Arab dari kata romda atau romada yang artinya adalah panas terik membakar. Lalu apa itu panas terik membakar, atau apa itu panas, apa itu terik, atau apa itu membakar? Nah, sebetulnya yang dimaksud dengan panas terik membakar ini adalah berkaitan langsung dengan kondisi kita saat ini, yaitu bahwa kita berpuasa mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Di sana kita diuji untuk bagaimana menjaga diri kita dari pengaruh dunia, baik itu makan, minum, mendengarkan pembicaraan yang tidak diridhai oleh Allah, melihat hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Ini yang kemudian kita jaga, apalagi di jam 13.20 ini itu sangat panas suasananya, Pak Moderator. Iya, benar. Karena itu puasa itu menguji segala hal, menguji baik pikiran kita, baik sikap kita, maupun tindakan kita selama sebulan penuh. Nah, kalau itu yang bisa kita capai, maka insya Allah kita akan kembali seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim seorang ibu. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sedikit pengertian Ramadan. Nah, lebih dari itu, pengertian Ramadan yang dimaksud menurut para ulama adalah membakar seluruh dosa dan perbuatan maksiat yang selama 11 bulan kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berpuasa, maka secara tidak langsung dosa kita, maksiat kita, dan segala perbuatan yang bertentangan dengan syariat Allah akan diampuni atau dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Nah, lalu kemudian yang berikut adalah pengertian puasa. Puasa yang saat ini kita pakai itu serapan dari bahasa Sanskerta. Namun lebih dari itu, ketika kita melacak dalam secara etimologi, secara linguistik dalam bahasa Arab, puasa itu diambil dari kata saum atau siam, yang artinya menahan diri. Nah, menahan diri yang dimaksud yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita, baik itu menggunakan
pikiran kita, sikap kita, maupun tindakan kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan menahan diri. Kita flashback ke belakang ketika Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa alaihissalam diciptakan oleh Allah di surga. Lalu ada satu syarat yang ditetapkan oleh Allah bahwa jangan dekati pohon. Selain dari itu silakan Anda dekati. Namun karena Adam dan Hawa digoda oleh iblis yang bisa menggelincirkan dan menyesatkan Adam dan Hawa, lalu mereka mendekati pohon. Artinya bahwa kita ini berasal dari Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Karena itu kita juga akan berpotensi untuk melakukan tindakan yang itu tidak sabaran, atau kita mudah tergelincir dan terseret dalam membuat tindakan-tindakan yang bertentangan dengan agama. Oleh karena itu, ini menjadi ibrah, menjadi contoh untuk menjadi pribadi yang unggul, menjadi khairul ummah, menjadi umat yang terbaik. Teman-teman sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ketika kita membincang atau membahas terkait dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang di mukaddimah tadi saya telah sampaikan, sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi sebetulnya ketika kita memahami esensi dari puasa itu, muaranya adalah untuk mencapai takwa. Lalu apa itu sebetulnya takwa? Takwa itu adalah meninggalkan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, para ulama mengatakan bahwa takwa itu adalah orang-orang yang selalu merasa dirinya selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa orang-orang yang bertakwa, yang beriman, yang yakin bahwa Allah itu selalu ada dalam setiap hembusan nafasnya. Kapan, di mana, dan dalam kondisi apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada dan selalu mengawasi perbuatannya, baik itu pikirannya dan tindakannya maupun sikapnya. Sehingga Islam itu bisa menjadi karakter, Islam itu bisa menjadi pribadi bagi bagi seorang muslim yang sejati. Hadirin dan hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sedikit pengantar terkait dengan linguistik atau pendekatan etimologi maupun terminologi hakikat dari Ramadan dan hakikat daripada puasa. Selanjutnya saya ingin melangkah lebih jauh bagaimana kita menyoal atau membincang terkait dengan keistimewaan atau indahnya bulan suci Ramadan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita mudah-mudahan tetap menjadi pribadi yang khairul ummah, umat yang terbaik yang selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan bulan suci Ramadan yang pertama adalah ketika umat Islam menjalankan perintah Allah, maka pahala di bulan suci Ramadan ini akan dilipat gandakan. Sebagaimana dalam hadis Nabi bahwa ketika kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka Allah berikan satu huruf itu 10 pahala. Bisa dibayangkan teman-teman sekalian, selama 30 hari atau 29 hari kita istiqomah, kita konsisten, kita komitmen, kita konseren dalam melakukan hafalan dan tadarus baik di rumah maupun di masjid, maka insya Allah pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah sebetulnya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin dan mustahil diingkari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Teman-teman sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keistimewaan bulan suci Ramadan yang kedua adalah dibukanya pintu kebaikan, atau dengan kata lain, dibukanya pintu surga lalu pintu neraka itu ditutup rapat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa pada bulan suci Ramadan seluruh pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Dengan begitu, keistimewaan bulan Ramadan sebagai momentum memperbanyak amal kebaikan dan ibadah seluas-luasnya. Nah, jadi semua itu terpulang atau kembali kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena di bulan suci Ramadan ini, selain dari pahala yang kita lakukan dilipat gandakan perbuatan amal saleh kita, juga yang berikut, pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Nah, di sana banyak riwayat bahwa para setan jin itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu semakin kita dekat dengan Allah, maka tingkat keimanan kita akan semakin kokoh dan semakin terkristalisasi di dalam jiwa dan raga kita untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bulan suci Ramadan ini, para ulama bersepakat menyebutkan bahwa bulan pengampunan dosa. Jadi di bulan suci Ramadan ini segala perbuatan dosa, noda dan maksiat kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bisa kita lacak dan lihat di dalam Quran, di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu amali Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajazibi. Yang artinya setiap amal anak Adam itu untukku kecuali puasa. Puasa itu untukku, akulah yang menanggung pahalanya. Nah, yang berikut bisa kita lihat di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan introspeksi diri, maka seluruh dosanya di masa lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, teman-teman sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, bahwa sebetulnya untuk mencapai makom atau tingkat predikat takwa itu butuh proses dan perjuangan. Oleh karena itu harus ada penyerahan diri secara totalitas, baik itu ucapan, baik itu pikiran, baik itu pendengaran, penglihatan, tindakan kita itu dibulatkan untuk semata-mata mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya mengajak terutama kepada diri saya sendiri dan kepada pribadi yang unggul, pribadi yang bisa menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat walaupun di suasana pandemi ini. Nah, yang berikut adalah keistimewaan bulan suci Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Sebagaimana diabadikan dalam Quran surah. Di dalam Al-Quran kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan
malaikat Jibril dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh keselamatan sampai terbit fajar. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan para ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar ini terjadi pada 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Karena itu kita selama melewati 20 Ramadan, 10 malam pertama, 10 malam kedua, itu kita diuji untuk mencapai puasa yang berkualitas. Puasa yang tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi puasa yang itu betul-betul ada panduan utuh antara aspek jasmani dan rohani. Sehingga natijah atau hakikat dari puasa itu, manisnya dari puasa dan indahnya dari puasa itu bisa kita dapatkan. Terlebih lagi di malam Lailatul Qadar, yaitu malam ke-10 terakhir diturunkannya Al-Quran. Hadirin dan hadirat, teman-teman sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah pada bulan suci Ramadan ini itu terjadi suatu peristiwa yang sangat bersejarah dalam Islam, yaitu Perang Badar. Yang pada esok harinya Allah membedakan antara yang hak dan yang batil. Sehingga Islam dan kaum muslimin menang dan hancurlah syirik dan kaum musyrikin. Nah, itu adalah keistimewaan atau indahnya bulan suci Ramadan. Jadi dalam sejarah juga pernah terjadi Perang Badar yang sangat besar dan itu dimenangkan oleh umat Islam. Nah, selanjutnya yang keenam adalah di dalam bulan suci Ramadan ini juga terjadi Fathul Makkah atau pembebasan kota Mekkah pada saat itu. Rasulullah memenangkan pertempuran itu, lalu kemudian umat yang ada di Jazirah Arabia mulai berbondong-bondong memeluk Islam. Jadi yang keenam ini adalah Rasulullah SAW dan para kaum muhajirin dan ansor berhasil atau sukses membebaskan kota Makkah dari cengkraman kaum Quraisy pada saat itu. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir adalah keutamaan atau keistimewaan bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang dimana diturunkannya Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan berisi keterangan-keterangan tentang petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada kita semua agar marilah sama-sama kita jadikan momentum bulan suci Ramadan ini sebagai momen di mana kita mengaktualisasikan seluruh potensi kita, seluruh tenaga kita, pikiran kita, iman kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan sampai sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i." Banyak sekali orang yang puasa namun tidak mendapatkan puasanya kecuali lapar. Nah, inilah yang kemudian kita tidak inginkan. Bahwa banyak orang hanya berlomba-lomba melaksanakan puasa, tapi bekas dari puasa itu tidak ada sama sekali. Sebetulnya puasa itu bisa membentuk pola pikir, pola sikap, dan pola tindakan kita. Kalau yang 11 bulan kita menjadi jahat, kalau dulu 11 bulan kita bermaksiat kepada Allah, kalau dulu 11 bulan kita durhaka kepada kedua orang tua dan kepada tidak memutuskan silaturahmi, maka hari ini kita harus merubah semuanya.
Karena puasa sebetulnya membentuk pribadi kita agar menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa tidak hanya secara lahir, akan tetapi lebih dari itu, juga harus secara batin. Jadi kita harus jaga hati kita, pandangan kita, pikiran kita, tindakan kita. Segala atribut atau segala komponen yang ada di dalam diri kita ini harus kita jaga, yang senantiasa kita niatkan hanya untuk beribadah, tunduk patuh, serta menyerahkan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Amin insyaallah. Ya, karena saya diberikan waktu 30 menit oleh moderator, karena itu saya cukupkan, nanti kita diskusikan kalau ada sanggahan atau ada masukan, ada tanya jawab, silakan. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Ustaz Subhan atas penyampaian kajiannya. Semoga yang Pak Ustaz sampaikan, kemudian poin-poin yang Pak Ustaz sampaikan tentang keistimewaan serta keberkahan bulan Ramadan ini bisa kita jalankan dengan baik, kita bisa lakukan dengan sepenuh hati juga, di mana sesuai dengan yang Pak Ustaz katakan, puasa ini adalah sebagai pembersihan dari 11 bulan yang kemarin ketika kita melakukan tindakan dosa atau tindakan yang melarang perintah Allah. Kemudian bulan Ramadan ini adalah sebagai pintu, sebagai pembuka untuk pembersihan diri kita kembali, kita beribadah kembali kepada Allah, kembali lagi sebagai umat muslim yang takwa, sebagaimana mengingat juga Pak Ustadz ya, bahwa puasa ini salah satu rukun Islam, Pak Ustadz, kan? Salah satu fondasi dari rukun iman, rukun Islam. Jadi setelah kita melakukan syahadat, setelah kita melakukan sholat, kita melakukan puasa, Ustaz. Zakat, kita haji. Karena fondasi ini tidak bisa lepas dari 5 yang berkaitan tersebut. Karena sebagaimana yang kita ketahui juga, kita tidak bisa mendirikan sebuah bangunan kalau tiangnya tuh tiang satu, ya. Dia akan bangunan itu akan tidak stabil. Karena puasa sebagai fondasi penting, dan juga sebagaimana yang saya lihat, bulan Ramadan ini adalah sebagai kebaikan yang berkelanjutan, sebagai sesuatu hal yang nantinya ketika orang yang tadinya mungkin nggak biasa membaca Quran, nggak biasa sholat ataupun sholat malam, nanti ketika bulan Ramadan mereka terbiasa, kebaikan ini akan terus berlanjut, Ustaz, sampai nanti bulan selanjutnya. Karena kebaikan ini yang dihasilkan oleh bulan Ramadan ini bersifat berkelanjutan. Gitu, kalau menurut saya. Dan saya kembalikan ke teman-teman sekalian untuk para peserta yang hadir di dalam kajian kali ini, apakah ada yang ingin bertanya atau akan melempar diskusi atau saran, karena sesuai yang Pak Ustadz bilang, ini bukan sistem samina wa atona ya Pak Ustadz, bukan ceramah, tapi ini kajian interaksi dua arah yang memang harus ada feedback juga, kan, biar kita bisa sama-sama saling paham tanpa ada miskomunikasi ataupun pemahaman yang bersifat abu-abu, jadi bisa diselesaikan. Ya, kepada teman-teman silakan untuk open mic yang ingin menanyakan terkait tentang tema yang disampaikan oleh Pak Ustadz Subhan. Silakan dari teman-teman. Boleh nanya Val? Ya, silakan. Diva. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, Ana Diva Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Untuk kita kan ini di saat ini kita bisa dibilang generasi milenial ya Ustadz ya. Maksudnya kita hidup di sosial media segala macam. Nah, saya mau bertanya Ustadz, kan di dalam puasa itu ada hal-hal yang bisa mengurangi pahalanya Ustadz. Seperti kita harus menjaga terus menjaga pandangan segala macam. Ustaz, ini menurut saya ini masih abu-abu bagi kalangan kami, Ustaz, kalangan kaum milenial. Kalau misalkan kita ngebacot atau ngejulit di sosial media by type itu masuknya itu kira-kira Ustaz
merusak hikmah si puasa ini atau membatalkan atau apa hal yang lebih penting dari itu, Ustaz? Soalnya kan menurut saya pribadi di kaum muda untuk kata-kata yang lebih serapah untuk teman itu udah hal yang wajar, Ustaz. Tapi untuk di bulan puasa apakah ini bisa dibacakan? Ya kan? Ini dari Ustaz. Ustaz, mungkin itu saja, Ustaz. Pertanyaan saya, maaf, Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Baik, saya langsung jawab ya, Pak Moderator. Iya, silakan Pak Ustadz. Sebetulnya kaitannya dengan generasi milenial saat ini itu tidak lepas dari yang namanya dengan gadget atau dunia maya lah. Iya, betul. Saya juga perhatikan bahwa sampai saat ini yang namanya dengan gosip, ujaran kebencian, hoax dan lain sebagainya itu masih banyak kita temukan di media sosial. Nah, sebetulnya saya ingin mengutip sebuah hadis Nabi terkait dengan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah waktu itu. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung pada niat dan tiap-tiap orang itu tergantung dengan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hadara ila. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada dunia dan wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada arah yang ditujunya. Nah, jadi sebetulnya itu tergantung pada niat. Nah, karena para ulama mengatakan bahwa ketika orang melakukan segala sesuatu lalu dia itu misalkan ingin berniat untuk melakukan tindakan yang baik, baru niat saja itu pahalanya satu. Tapi dia melaksanakan, maka Allah lipat gandakan pahala. Nah, berbeda dengan kejahatan. Kalau niat berbuat kejahatan tapi tidak buat, maka tidak dicatat sebagai dosa. Nah, nanti berbuat baru dicatat sebagai dosa. Karena itu konteks dari saat ini teman-teman kita sebagai generasi milenial yang sering mengutarakan tadi hate speech atau ujaran kebencian, hoax, kemudian saling membuli dan lain sebagainya. Olok-olok ya Pak Ustadz ya. Di bulan puasa ini kalau saya saran itu kita lebih baik kita hindarkan, karena perkara yang syubhat atau yang samar-samar itu kata Rasul itu lebih baik ditinggalkan atau dijauhi. Kita harus berjalan sesuai dengan panduan atau ketentuan Allah dan Rasulnya. Tapi kita jangan kaku. Kita tidak perlu kaku dalam memaknai hadis-hadis atau memaknai adanya firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di tengah-tengah situasi pandemi ini, di tengah-tengah krisis ekonomi kita saat ini, ada produktivitas, kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh generasi milenial. Jadi untuk mengukur apakah ini adalah puasanya batal atau tidak, yang jelas untuk mengeluarkan kata-kata kasar itu mengurangi nilai-nilai pahala kita. Iya, benar. Nilai puasa kita, tidak membatalkan. Jadi saran saya ya kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia seperti itu. Karena itu akan semakin mengikis, semakin mereduksi nilai-nilai kualitas puasa kita. Kan sangat menyayat hati kan kalau misalkan kita sudah berpuasa, menahan lapar dan haus, tapi nilai puasa kita itu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu tadi. Ya, lebih baik hindarkan tindakan-tindakan atau ucapan-ucapan seperti itu. Demikian. Ya. Iya, Pak Ustadz. Berarti kita sebagai generasi milenial ini sebaiknya menghindari ya, kayak untuk memberikan hate speech, bukan membuli ataupun mengolok di sosial media, karena kembali lagi Pak Ustadz ya kepada nilai-nilai puasa yang dimana puasa itu mengajarkan kesabaran, mengajarkan
mengontrol emosi, mengendalikan nafsu, sehingga memang hal-hal seperti itu memang harus dihindarkan ya Pak Ustadz, karena memang tidak bisa dipungkiri juga bahwasanya generasi milenial ini mungkin memang sudah melekat sekali Pak Ustadz terhadap sosmed, terhadap apapun itu, apapun yang input yang dihasilkan sosial media, pasti output yang keluar, yang direaksi oleh anak-anak milenial ini selalu merujuk hal yang negatif gitu. Walaupun memang ada hal positifnya, tapi seperti kita lihat banyak orang-orang yang tetap memberikan hate comment atau hate speech gitu, membuli orang lain. Dan ini sangat berkaitan juga ternyata ya, walaupun memang ya inilah Ustadz ya, indahnya Islam. Walaupun hadis atau Al-Quran sudah disampaikan dari dulu, tapi keabsahannya ataupun relevansinya itu tetap sampai sekarang Pak Ustadz. Tetap bisa mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan zaman, serta perkembangan karakter orang-orang. Ya kan? Jadi memang kembali lagi pada hakikatnya nilai puasa. Walaupun gadget itu kita bisa bilang maya, dunia maya, tapi memang ada kaitannya dengan mengontrol emosi dan nafsu kita Pak Ustadz. Sebaiknya hal-hal yang subhat atau hal-hal yang samar, kemudian hal-hal yang mengikis nilai puasa sekiranya kita hindari sebaik mungkin. Betul. Oke, saya lempar lagi ke teman-teman Pak Ustadz, mungkin masih ada yang mau nanya nih Pak Ustadz. Iya, silakan. Silakan, ada lagi yang mau nanya mungkin. Saya serahkan ke teman-teman nih. Tadi ada dari Diva yang udah nanya, terima kasih juga sama Bang Diva udah kasih pertanyaan yang cukup menarik. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kawan-kawan, teman-teman sekalian. Ustadz mau nanya, kalau misalnya nih, dia udah tahu itu dosa, tapi tetap dilakuin, itu gimana ya Pak Ustadz? Pasti, kayak misalnya milenial sekarang kan tadi kata Pak Ustadz kan, untuk menghindarinya itu kayak misalnya ada orang yang pacaran, tapi dia tahu nih dia itu dosa, tapi tetap dilakuin, itu gimana ya Pak Ustadz? Iya, baik. Saya langsung menjawab ya Pak Moderator. Silakan Pak Ustadz. Sebetulnya kata sampel yang disampaikan oleh tadi ukti kita, saudari kita, bahwa misalkan pacaran itu dalam tanda kutip bahwa itu adalah dosa, tapi toh saat ini generasi milenial ya sangat gandrungi akan pacaran itu. Nah, sebetulnya itu kita terkontaminasi dengan era namanya westernisasi, modernisasi menuju westernisasi. Sebenarnya modernisasi itu kita tidak bisa menolak, ditandai dengan revolusi industri 4.0 ini atau 4.0 ini, di mana digitalisasi itu menjadi kebutuhan masyarakat. Itu tidak bisa kita hindari. Namun karena contoh-contoh di modernisasi itu yang tidak baik bisa menyeret kita kepada westernisasi. Westernisasi ini adalah meniru atau memakai perbuatan atau tindakan orang barat. Yang misalkan pakai baju you can see ya kan, yang satu jari itu, kemudian pacaran, minuman keras, maksiat, pergi di diskotik dan lain sebagainya. Ini kan pengaruh barat yang secara tidak langsung merontokkan nilai-nilai esensial daripada umat Islam. Nah, seperti itu. Nah, adapun jenjang kita di umat Islam untuk menuju kepada tingkat pernikahan itu kan hanya 3 hal yang harus dilalui. Yang pertama adalah ta'aruf, yang kedua adalah khitbah, dan yang ketiga adalah nikah. Nah, ta'aruf ini jangan dimaknai dengan pacaran karena ada batas waktunya. Ada para ulama mengatakan bahwa 3 bulan, itu sebulan sudah harus khitbah atau meminang, kemudian nikah kan. Ini malah sekarang ini pacaran berbau syariah. Padahal itu pacaran banyak yang berkembang seperti itu. Ta'aruf. Ya, ta'aruf itu kan punya jangka waktu, tidak harus memakan waktu bertahun-tahun. Itu namanya pacaran, dan itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saudari kita tadi yang kalau mau menuju ke jenjang situ, bilang aja ke masnya yang mau
yang datang dengan niat yang baik, ya sudah kita ta'aruf dan khitbah kemudian nikah, jangan lama-lama lagi karena nanti fitnah kan. Nah, itu fitnah juga yang kena itu diri seorang perempuan muslimah dan juga kedua orang tua di rumah. Wah, Iya, betul. Masyarakat ini sudah pacaran, bonceng-boncengan, jalan sana sini. Nah, itu yang menjadi problem sosial kita. Nah, jadi kita ini diseret ke westernisasi, mengikuti pola hidup orang Barat. Orang Barat pakai baju-baju yang transparan, kita juga ikut. Padahal itu bukan budaya kita. Budaya kita di Indonesia ini tentunya sangat jauh berbeda dengan budaya yang ada di Barat. Ya, seperti itu. Jadi itu tidak dibenarkan karena dalam Al-Qur'an kata Allah la taqrabu zina. Jangan dekati zina. Maksudnya apa ya? Di situ larangan, lanahi. Jadi kata ulama untuk mendekati zina aja dilarang, apalagi melakukan. Itu yang masalah. Jadi kalau sudah dewasa, sudah punya niat untuk berkeluarga, tafadhal untuk bisa melangsungkan ke jenjang pernikahan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah insyaallah. Iya. Berarti tadi sebagai pertanyaan teman kita Pak Ustadz, kalau dikaitkan dengan puasa ini kan tadi kan pertanyaannya juga kalau misalnya itu kan sudah dinyatakan sebagai hal yang tidak boleh dilakukan Pak Ustadz, atau sebagai dosa lah. Tapi kalau kita masih melakukannya itu berarti ibarat kasar kita sudah pasti melanggar kan Pak Ustadz, sudah pasti melakukan karena Allah berarti kan otomatis. Dan kalau kita kaitkan dengan puasa ini, pacaran ini termasuk zina kan? Maksudnya Pak Ustadz bilang, maksudnya mendekati karena yang Pak Ustadz Subhan bilang kan kalau misalnya nikah itu cuma ada 3 jenjang, taruh kemudian khitbah, kemudian pernikahan, nikah. Berarti ini adalah salah satu pengikis terbesar juga ya, Ustadz Subhan, untuk puasa. Jadi ini larangan yang sangat dilarang. Kemudian ditambah lagi di bulan suci Ramadan ini kita masih menjalankan mungkin ataupun melakukan tersebut, otomatis itu akan mengikis nilai-nilai puasa kita. Kembali ke poin awal tadi ya. Iya, mereduksi atau mengurangi nilai-nilai pahala kita yang itu secara tidak langsung ya diri kita yang rugi. Ya, benar. Kan? Ya, walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, tapi ya seperti kata Rasul tadi bahwa banyak sekali orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan puasanya kecuali lapar. Nah, pertanyaannya kategori orang-orang seperti itu ataukah kategori orang-orang yang mencapai predikat takwa? Berarti dibagi 2 golongan ya, orang puasa dengan mendapatkan predikat takwa serta nilai-nilai yang ada di dalamnya, dan yang kedua orang yang berpuasa dengan golongan hanya mendapatkan lapar dan haus tapi tidak mendapatkan nilai ya Pak Ustadz ya. Berarti itu adalah 2 hal yang sangat berbeda, tapi sebenarnya secara lapar karena kita haus, tapi yang itu hakikatnya sendiri bukan lapar dan haus tapi nafsu ya Pak Ustadz ya. Mengontrol diri ke poin tadi kan, karena puasa sendiri kata Pak Ustadz dari kata Ramadan kan konflik membakar, membakar perbuatan kita 11 bulan kemarin ya kan. Betul. Menghapus tersebut, menghapus dosa-dosa kita. Iya, menghapus dosa-dosa kita. Dan mungkin masih ada pertanyaan lagi nih, mungkin terakhir deh, pertanyaan ketiga. Boleh tanya nih ya? Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, menindaklanjuti pertanyaan tadi sebelumnya mengenai pacaran. Banyak sekarang orang tua yang justru malah menyuruh anaknya pacaran. Jadi nggak sedikit tuh orang tua yang malah bertanya kepada putra-putrinya mana pacarnya. Itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Bukannya gimana ya, ngajarin yang benar atau difahami. Iya.
Iya, baik. Memang generasi milenial ini sangat gandrung terhadap dan sangat sensitif terkait dengan pacaran ya. Iya, benar. Jadi memang sangat seksi atau sangat ideal pembahasannya, sangat lancar. Iya, jadi betul. sebetulnya sebagai anak yang paham harus diberikan edukasi kepada orang tua. Ma, pa, ayah, ibu, bun, mohon maaf, Islam itu melarang pacaran. Jadi bukan kita menggurui orang tua, tapi paling tidak mengingatkan. Itu kan tidak durhaka kepada orang tua kan? Betul. Nah, kan sekarang ini kalau orang nggak pacaran katanya nggak keren. Bukan generasi milenial, karena pacaran ini kan harus pergi ke kafe, minum kopi, ya bincang-bincang teman. Kalau hidup sendiri ya dikatakan jomblo seumur hidup. Iya, betul. Atau jomblo berjamaah. Nah, Iya, ini yang jomblo bareng-bareng ya maksudnya. Menjadi momok untuk teman-teman yang istiqomah untuk tidak pacaran, akhirnya tergelincir dan terseret juga untuk melakukan tergiur juga, Pak. Ya, tergiur juga dengan itu kan sebetulnya konstruksi budaya yang tidak sehat yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, banyak juga tuh di pesantren misalkan ada istilah cinta bersemi di penjara suci dan lain-lain. Kalau saling mencintai sebetulnya itu nggak masalah, itu fitrah manusia itu saling mencintai dan dicintai. Apakah jatuh cinta atau membangun cinta itu pilihan. Nah, akan tetapi kecintaan itu harus pada porsinya, harus pada koridor. Tidak bisa keluar dari porsi dan koridor yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan 3 tahapan tadi. Kalau misalkan saya mencintai Fatimah misalkan, ya sudah saya datangi keluarganya, saudaranya, nah, saya sampaikan bahwa atau saya datangi perempuan itu si Fatimah lalu saya sampaikan niat saya untuk ta'aruf. Kalau dia oke, ya sudah khitbah, kemudian nikah. Nah, seperti itu. Jadi jangan berlama-lama lagi. Nah, untuk orang tua tadi itu kita harus memberikan pemahaman sebagai anak yang paham. Karena itu juga terpolarisasi dengan kondisi westernisasi saat ini, di mana budaya dan nilai-nilai ajaran Islam itu sudah mulai terkikis. Nah, karena tadi moderator sudah menyampaikan bahwa itu pertanyaan terakhir, saya ingin sedikit melanjutkan, mengutip ucapan yang disampaikan, perkataan yang disampaikan oleh seorang cendekiawan Muslim Indonesia, Nurholis Majid, mengatakan bahwa puasa itu sebulan itu dibagi ke dalam 3 aspek. Yang pertama 10 hari pertama, yang kedua 10 hari kedua, dan yang ketiga adalah 10 hari terakhir ketiga. Nah, di dalam 10 hari pertama ini itu adalah puasa badani namanya, atau puasa jasmani. Jadi orang yang melakukan puasa kita saat ini di tanggal 1 Ramadan ini itu melaksanakan puasa sampai nanti ke 9-10 hari itu adalah masih dalam kategori puasa badani atau puasa jasmani. Kita melakukan kebiasaan banyak 3 kali sehari, ini berubah hanya 2 kali, yaitu pas berbuka dan pas sahur. Nah, itu pembentukan. Jadi di sana adalah pembentukan kesesuaian diri kita yang bersifat jasad. Jadi pola makan kita, pola tidur kita, pola berbicara kita, pola bertindak kita itu disesuaikan di 10 hari pertama puasa. Nah, yang kedua, di 10 hari kedua berpuasa itu kita masuk dalam kedua tingkat, namanya puasa nafsani. Jadi di situ kita diuji bagaimana mengubah mindset berpikir kita, psikologi kita. Yang tadinya berpikir yang jorok, yang tidak mengingat Allah, karena efek daripada 10 hari pertama pola pikir dan tindak kita kemudian berubah. Dan di pikiran kita itu adalah pikiran yang
selalu mengingat Allah dan berpikir hal-hal yang kebaikan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, di 10 hari terakhir itu puasa rohani. Nah, 10 hari terakhir puasa rohani ini adalah kita akan mendapatkan yang namanya dengan indahnya diturunkannya Al-Qur'an. Yang tadi di awal saya sebutkan ada indahnya malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang paling indah di antara 1000 bulan. Jadi untuk mencapai malam itu, maka itu orang sudah harus mencapai tingkatan puasa rohani. Jadi ada tiga tingkatan, saya ulangi tadi, puasa jasmani, puasa nafsani, dan puasa rohani. Nah, itu komplit. Nah, ketika tiga ini dilakukan, maka kita akan kembali mencapai kemenangan di Idul Fitri untuk menjadi manusia yang suci nanti. Seperti anak yang baru lahir, ibarat kertas putih yang belum dikenai tinta, baik hitam, kuning, merah, dan lain sebagainya. Nah, itu sedikit yang ingin saya boboti pada kesempatan diskusi kita pada siang menjelang sore hari ini. Nah, jadi yang tadi soal pacaran sekali lagi itu bertentangannya dengan ajaran Islam, yang dimana orang tua saat ini juga sudah terkooptasi, sudah terdoktrin dengan budaya-budaya, terutama di televisi, kemudian di media sosial, di mana banyak sekali peranan video yang ditampilkan itu justru orang tua juga sangat mendukung pacaran. Bahkan yang tadi yang disampaikan bahwa nak, mana pacarmu, tolong bawa ke rumah. Nah, kalau seperti itu, kalau masuk dalam wilayah ta'aruf, ya silakan saja biar memperkenalkan dengan keluarga kan. Karena memang kita semua ini diciptakan untuk berpasang-pasangan, tidak bisa hidup untuk sendiri. Ya kan? Jadi untuk cinta dan kasih sayang itu adalah fitrah manusia yang tidak bisa dipungkiri. Hanya orang yang bisa dikatakan kelainan aja yang tidak memiliki rasa cinta, karena bukti alam semesta, bukti Rasulullah SAW itu atas dasar cinta Allah kepada Rasulullah SAW, sehingga dunia dan seisinya ini hadir dan kita tempati saat ini. Demikian Pak Moderator, saya kembalikan. Ya. Terima kasih Pak Ustadz Subhan atas penyampaiannya dan diskusinya yang lumayan sangat menginspirasi juga, sangat memberikan pencerahan gitu. Jadi dari kita membahas puasa, kemudian kita bisa melenceng sedikit ke arah pacaran tadi yang memang itu kondisinya sangat relevan juga sama anak milenial sekarang, dan kita jadi tahu apa hukumnya dan juga apa sih sebenarnya gitu pacaran itu dari definisi dan kita ambil memang itu hal yang dilakukan. Kemudian ada langkah baiknya juga untuk mencapai ke jenjang itu, dan kemudian untuk pembahasan keberkahan keistimewaan puasa ini juga kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwasanya puasa ini bukan tentang hanya menahan lapar, juga bukan hanya tentang berbuka puasa, sahur, dan ternyata puasa ini memiliki sebuah nilai, sebuah esensi, sebuah konektivitas terhadap lingkungan sekitar dengan kita berbuat baik pada orang lain, dengan kita habluminallah serta habluminanas, serta juga kita harus yang namanya menahan diri sendiri untuk mendekati larangan-larangannya, karena yang sebagaimana kita tahu, kita bertarung bukan dengan iblis, setan ataupun yang sebagainya, tapi kita bertarung sebenarnya dengan diri sendiri. Nafsu itu adalah musuh terbesar manusia secara tidak langsung, karena hakikatnya kita yang selalu kalah oleh nafsu kita sendiri. Dan semoga apa yang Pak Ustadz sudah sampaikan, apa yang teman-teman dengarkan juga, dan teman-teman sampaikan ini bisa menjadi interaksi dua arah, saling memahami juga, saling mengingatkan, dan kita saling mengingatkan, saling mengingatkan kepada kebaikan, saling menuntut kebaikan, dan semoga
kita diberikan kesehatan Subhanahu wa Ta'ala, diberikan Amin. Insyaallah. Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan puasa hingga hari Lebaran nanti di 30 Ramadan, dan juga sampai kita bisa dengan ilmu ini bisa kita sebarkan ke orang-orang. Apa ilmu kalau nggak disebarkan bagai pohon tak berbuah, Ustaz, seperti mahfuzot yang dikatakan. Karena layaknya kita ilmu, kita bisa berbagi, dan itu bakal jadi amal jariah untuk kita ke depan. Seperti itu, Pak Ustadz. Dan saya ucapkan lagi, Pak Ustadz, terima kasih banyak untuk hadir dan memberi kajian di acara Pusat Studi Mahasiswa Islam. Semoga mungkin Pak Ustadz bisa mengisi lagi di lain waktu nanti, Pak Ustadz. Amin. Lagi. Ya, insyaallah bisa, insyaallah. Semoga Pak Ustadz juga bisa hadir selalu, dan juga terima kasih banyak saya ucapkan, dan juga teman-teman yang udah hadir. Karena sudah melewati jam, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Pak moderator. Ya. Izin live keluar dari ini. Silakan Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain jangan live dulu ya, yang lain. Terima kasih banyak Ustaz. Kalian nggak Pada bahas recordnya atau gimana Bang? Di stop lah.